Setelah kemarin udah bikin versus 3 HP 5G 3 jutaan terbaik, kali ini buat yang punya budget 4 jutaan, saya ada 3 rekomendasi HP 5G paling recommended di tahun ini. Ada Realme 9 Pro Plus, Samsung Galaxy A33, dan Redmi Note 11 Pro 5G. Ketiganya punya dapur pacu dari 3 brand yang berbeda, mulai dari MediaTek Dimensity 920 yang ada di Realme, Exynos 1280 di Samsung, dan Qualcomm Snapdragon 695 di Redmi Note 11-nya. Jadi kira-kira dengan kisaran harga yang sama, seri yang mana nih yang pas buat kalian beli? Makanya biar gak salah pilih, tonton video kali ini sampai habis ya. Sebelum mulai, berikut adalah spesifikasi lengkap dari ketiga HP ini. Untuk skor pengetesan AnTuTu versi 9, Realme 9 Pro Plus punya skor paling tinggi. Kemudian disusul Samsung A33 dan Redmi Note 11 Pro yang punya skor paling rendah. Lalu untuk skor Geekbench 5 tesnya malah Samsung A33 nih yang punya skor paling rendah. Dan Realme 9 Pro Plus lagi-lagi paling tinggi ya guys. Beda lagi untuk skor 3D Mark pada mode Wet Lab Stress Testnya, dimana skor dan tingkat kestabilan di Samsung dan Realme ternyata hampir identik. Sedangkan di Redmi punya skor yang paling rendah. Bisa dibilang performa dari ketiga chipset ini memang sudah termasuk powerful ya guys. Tapi gimana nih real performanya kalau buat jalanin game SD? Untuk game PUBG Mobile, settingan yang didapat oleh ketiga HP ini ternyata beda-beda nih. Realme bisa dapat settingan terbaik di Smooth Extreme. Kalau Redmi lumayan nih, bisa Smooth Ultra. Tapi Samsung paling rendah nih, karena baru mentok di Smooth High. Sehingga untuk experience gameplay dari ketiga HP ini jelas bakal berbeda-beda ya guys. Kalau emang nyarinya buat main game PUBG, jelas Realme paling enak karena bisa ngerasain sampai 60 fps. Sedangkan untuk 2 HP lainnya jadi kurang recommended kalau buat mainin game yang kompetitif kayak PUBG ini. Untuk sensor gyronya sih ketiganya nggak ada komplain, sama-sama responsif dan nggak terasa delay. Tapi kalau untuk suhu panas dan paling terasa boros pengurangan baterainya jelas di Realme, karena imbas dari settingan paling mentok sampai maksimal. Sedangkan untuk rata-rata FPS semuanya juga tetap terasa stabil di setiap batasan settingannya. Samsung A33 di 30 fps, Redmi Note 11 Pro 5G di 40 fps. Berikut adalah komparasi FPS monitor dari ketiga HP ini dan juga result gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Selanjutnya, kita siksa juga ketiga HP ini pakai game berat sekelas Genshin Impact. Pakai settingan rata kiri namun di mode 60 fps. Untuk gameplaynya di Realme dan Redmi ternyata cukup identik. Sama-sama terasa smooth dan tergolong sangat playable. Gak nyangka aja sih ternyata performa dari Snapdragon 695 dan Dimensity 920 bisa hampir gak kerasa bedanya kalau buat mainin game ini. Walau tetap ada frame drop saat momen tertentu atau ketika full efek animasinya muncul, namun masih cenderung terasa lancar dan minim terasa lag. Yang terasa cukup bedanya tuh malah di Exynos 1280-nya Samsung ini. Karena untuk gameplaynya cukup terasa berat dan kurang begitu smooth. Jadi kalau kalian emang pengen mainin game ini dengan lancar, saya lebih rekomen ke Realme atau Redmi-nya aja ya guys. Karena untuk rata-rata FPS-nya, kedua HP ini masih bisa tergolong enak dan bisa di atas 40 fps. Kalau Samsung-nya jelas kurang rekomen karena cuma bisa dapat rata-rata FPS di 30 fps saja. Kalau untuk suhu panas dan pengurangan baterainya, ketiganya masih tergolong identik dan hanya berbeda kisaran 1% aja. Berikut adalah komparasi FPS monitor dari ketiga HP ini dan juga result gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Setelah bagian performa, lanjut ke bagian desainnya. Kalau dari tampilan bodi belakangnya, saya lebih suka desain punya Redmi yang terlihat lebih elegan. Walau nggak disangkal juga, desain Realme dan Samsung juga nggak kalah bagusnya. Baru kalau lihat tampilan depannya, saya lebih suka desain punya Realme yang peletakan pansulnya berada di pojok kiri atas. Dan lagi-lagi desain layar dari Samsung jadi paling terasa jadul nih. Walau begitu, ketiganya sudah sama-sama pakai panel Super AMOLED. Namun di Redmi jelas paling unggul di bagian layarnya ini karena sudah support refresh rate 120Hz dan punya tingkat kecerahan nits paling tinggi. Tapi kalau buat muter YouTube yang support SDR, hanya Realme aja nih yang mendukung fitur keren ini. Untuk bagian audio atau speakernya, ketiganya sudah sama-sama pakai dual stereo speaker yang punya kualitas yang oke. Kurang lebih kayak gini nih suaranya.
Selain dapur bacunya yang beda, ketiga HP ini juga punya sensor kamera utama yang beda-beda. Realme pakai setup triple kamera dengan kamera utama 50 megapiksel yang support OIS dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Samsung pakai setup quad kamera dengan kamera utama 48 megapiksel yang juga support dengan OIS dan kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Dan kamera selfie-nya 13 megapiksel. Sedangkan Redmi pakai setup quad kamera dengan kamera utama 108 megapiksel yang support AIS dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Overall, kualitas fotografi dari Realme ada di level yang berbeda berkat sensor kelas flagship Sony IMX766 jika dibanding dengan lainnya. Detail paling clear dan dynamic range-nya paling luas. Tapi kekurangannya adalah tone warnanya yang tidak akurat, cenderung exposure yang berlebih. Sedangkan di Samsung warnanya terlihat lebih natural dan nyaman dilihat, meskipun memang tingkat detail dan dynamic range-nya masih kalah dengan Realme. Tapi overall kalau nggak dilihat di layar yang gede dan di zoom, ya perbedaannya nggak terlalu jauh. Dan di Redmi menurut saya termasuk yang paling biasa-biasa aja. Detail ke objeknya terkadang masih kurang fokus, khususnya jika mulai berhadapan dengan backlight. Tapi di Realme dan Samsung lebih konsisten dalam menghadapi backlight. Buat selfie-nya, Samsung juga terlihat lebih konsisten dalam menghadapi backlight. Fokusnya tetap dapat, detailnya juga bagus, image post processing-nya keren sih. Selanjutnya disusul oleh Realme yang masih tergolong oke. Dan yang ketiga adalah Redmi yang masih kesulitan handle backlight meskipun detailnya cukup baik. Untuk video recording di resolusi Full HD 30fps-nya lagi-lagi Samsung menang telak. Image processing-nya benar-benar bagus, detail, autofokusnya dan auto exposure-nya sangat konsisten. Dan tingkat kestabilannya justru malah terlihat lebih baik dibandingkan dengan Realme yang juga sudah pakai OIS. Asli cakep banget video recordingnya punya Samsung. Detail dari Realme masih bagus, tapi auto exposure-nya terlihat kurang stabil meskipun sudah pakai OIS. Dan di Redmi menurut saya masih kewalahan baik auto exposure-nya maupun tingkat kestabilan AIS-nya yang terlihat masih banyak jitter-nya. Kesimpulannya secara overall, Realme punya kualitas fotografi yang lebih baik, tapi masih tidak kalah jauh dibandingkan dengan Samsung yang punya tone warna yang lebih akurat. Dan di bagian video recording, jelas masih Samsung yang terbaik, kemudian disusul Realme. Mohon maaf untuk Redmi kali ini belum bisa memberikan sesuatu yang spesial di bagian kameranya ini. Terakhir untuk baterai tesnya nih, saat dites pakai aplikasi PCMark, Realme dapat screen on time mencapai 11 jam 47 menit. Sedangkan Samsung 13 jam 13 menit, dan Redmi di 13 jam 19 menit. Sehingga untuk awetan baterainya, Samsung dan Redmi ternyata hampir terasa identik. Namun untuk fitur 67W di Redmi Note 11 Pro 5G jelas lebih worth it karena lebih cepat dibandingkan 25W yang ada di Samsung A33 ya guys. Ditambah Redmi masih ngasih adapter charger pada bawaannya. Sedangkan Samsung harus beli lagi tuh untuk adapter charger 25W-nya. Kalau Realme wajar ya cuma dapat 11 jaman karena baterainya juga cuma 4500 mAh sendiri. Kesimpulannya untuk sebuah smartphone di harga 4 jutaan, jika kalian mencari sebuah smartphone yang performa dan kameranya khususnya buat foto aja, maka Realme 9 Pro Plus lah pilihan yang tepat. Tapi kalau butuh kualitas kamera yang tetap oke dan lebih bagus dalam video recordingnya, maka Samsung A33 lah yang paling oke untuk dipilih. Sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G lebih cocok buat kalian yang butuh smartphone yang punya kualitas layar yang paling bagus di antara kedua HP lainnya. Performanya juga masih tergolong oke, tapi kalau kamera jujur paling terasa biasa aja. Kalau saya sih bakal memilih Realme karena punya performa yang lebih terasa mantap dibandingkan dua HP lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.